Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu lihat semuanya semangat sekali pada pagi hari ini. Seperti biasa, Ibu mau kalian menyiapkan buku dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan pelajaran Ibu saja ya, Nak. Untuk yang tidak berkaitan, Ibu mau disisihkan dulu ya, supaya bisa fokus belajarnya dan dapat menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, anak-anak? Oke. Sebelum belajar, kita akan berdoa dan Ibu mau ketua kelas yang memimpin doanya. Ayo kepada ketua kelasnya. Keluar masuk, jaringan. Baiklah, kepada ketua kelasnya. Ayo kita baca doanya dulu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Sadaqallahul azim. Baiklah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Rika Amelia. Hadir, Bu. Mawaddah Sima. Mawaddah. Mawaddah mana? Balik lagi. Ayo Mawaddah Sima. Hadir apa enggak Mawaddah? Kok matikan dulu asing, ada Sima. Mau jelasin? Mawaddah Sima. Hadir, Bu. Safitriani. Safitriani hadir ya? Ya, Safitriani. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini semuanya anak-anak Ibu hadir semua. Ibu yakin semuanya sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Di pertemuan kali ini kita belajar tentang materi fungsi. Siapa yang masih ingat apa itu fungsi? Siapa yang masih ingat apa itu fungsi? Saya, Bu. Ya, ayo Mawaddah, apa itu fungsi? Fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tetap satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Iya, benar, Nak. Ibu yakin yang lain juga masih ingat apa itu fungsi. Nah, karena materi prasyarat masih bisa dikuasai, maka Ibu akan melanjutkan untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi, dan tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengetahui apa itu fungsi. Model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah konvensional, yaitu model pembelajaran ceramah, dengan metode tanya jawab dan pemberian tugas. Setelah mempelajari materi ini, kalian akan mengetahui seperti apa itu fungsi dan membedakan mana yang bukan fungsi dan fungsi, dan dapat mengetahui cara mengerjakan fungsi menggunakan diagram. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat istilah untuk menghitung nilai fungsi? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat istilah untuk menghitung nilai fungsi?
bikin ini B. Susah. Ayo, siapa yang masih ingat istilah untuk menghitung nilai fungsi? Saya, Bu. Iya, ayo Rika, apa itu? Istilah untuk menghitung nilai fungsi yaitu domain. Domain itu semua anggota himpunan A atau daerah asal. Lalu kodomain itu maksudnya adalah semua anggota himpunan B dan atau daerah kawan. Dan range adalah daerah hasil. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain, Bu. Ya, benar, Nak. Terima kasih ya, Nak, sudah menjelaskan tentang istilah untuk menghitung nilai fungsi. Sekarang, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dari buku paket kita, tapi Ibu buat dalam bentuk PowerPoint. Tunggu Ibu share screen materinya. Baiklah, apa udah nampak semua, Nak? Udah, Bu. Apa ini nampak semua? Nampak, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi. Pengertian fungsi. Sebuah fungsi f x menuju y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan atau daerah asal atau domain. Dengan tepat, sebuah nilai y dari himpunan kedua, yaitu daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau rank fungsi tersebut. Untuk lebih memahami pengertian di atas, perhatikan contoh berikut. Jadi ini adalah contoh dari fungsi, yaitu daerah asalnya itu A, ada 0, 2, 4, 6, dan daerah kawannya itu ada B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, di mana yang ada pasangannya cuma yang ada pasangan di A itu semua ada, yang di B ada yang tidak ada pasangannya, yaitu 3 dan 4. Dan yang udah mempunyai pasangan itu disebut daerah hasil atau rank. Ngerti ya anak-anak semuanya? Oke, selanjutnya. Dari diagram panah di atas dapat dilihat bahwa 1. Fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. 2. Himpunan A, yaitu 0246 disebut daerah asal atau domain. Himpunan B, yaitu 12345 disebut daerah kawan atau kodomain, dan 125 disebut daerah hasil atau rank. Masih nampak semuanya, Nak? Masih, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk ke notasi fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil, yaitu F, G, H, dan sebagainya. Misalnya, F adalah X menuju Y, dibaca F memetakan X ke Y, maka Y sama dengan Fx dibaca sama dengan F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Itu maksud notasi fungsinya. Jadi suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi contohnya, misalnya diketahui A sama dengan A, I, U, E, O, dan B 1, 2, 3, 4. Terus kita buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditunjukkan oleh A menuju 1. I menuju 2, U menuju 1, E menuju 4, O menuju 2. Baru kita nyatakan pula dengan diagram kartesius, dan yang ketiga nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. Jadi ini cara mengerjakannya. Jadi kan tadi diagram panahnya A-nya menuju 1, baru I-nya menuju 2, U-nya menuju 1, E-nya menuju 4, O-nya juga menuju 2. Jadi yang di B yang tidak ada pasangannya ya 3. Jadi dari sini udah paham anak-anak?
Paham, Bu. Paham, Bu. Masih nampak kan? Terus Masih, kita Bu. cari dengan diagram kartesiusnya. Jadi kan tadi A-nya ke 1. Jadi buatlah titiknya di tengah-tengah sini. I-nya ke 2 dibuat. O-nya ke 1 tadi kan. Baru E-nya ke 4. Baru O-nya ke 2. Jadi nanti bentuk diagramnya ada garisnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya himpunan pasangan berurutan. Jadi tadi tinggal kita buat aja dalam pasangannya. A1, I2, U1, E4, O2. Gampang kan cara mengerjakannya? Oke, selanjutnya kita masuk banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Jika N anggota A sama dengan A dan N anggota B sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah B pangkat A, dan himpunan B ke A adalah A pangkat B. Jadi di sini ada contohnya berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut. Yang A dari himpunan A sama dengan anggota A dan B sama dengan 1. Dari himpunan C yaitu anggotanya 1 dan D sama dengan anggotanya ada A dan B. Jadi dari himpunan E sama dengan anggotanya itu AB dan F sama dengan 1. D dari himpunan G-nya sama dengan 1 dan H sama dengan ABC. Yang E dari himpunan I sama dengan 1, 2 dan J sama dengan AB. Yang F dari himpunan K sama dengan A, I, U, E, O dan L 1, 2, 3 dan G dari himpunan M A, B, C, D dan N 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini jawaban kalau misalnya N anggotanya 1 dan NB juga 1, jadi banyak pemetaannya itu jadi 1 pangkat 1 sama dengan 1. Jadi yang B, karena NC-nya 1 dan ND-nya 2, jadi banyak pemetaannya itu 2 pangkat 1, yaitu 2. Terus yang C-nya, karena NA-nya sama dengan 2, NF-nya sama dengan 1, jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1. Yang D-nya 1, NG-nya 1, NH-nya 3, jadi banyaknya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Yang E-nya NI-nya sama dengan 2, NG-nya sama dengan 2, jadi banyaknya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitu seterusnya sampai NG. Jadi ini jadinya 3 pangkat 5 yaitu 243, ini 5 pangkat 4 sama dengan 625. Ibu harap semuanya udah ngerti ya. Terus kita mau merumuskan suatu fungsi, misalnya f. X yaitu menuju Y dibaca f memetakan X ke Y dan dapat dinyatakan dengan fx. Maka rumus fungsi dapat ditulis fx sama dengan Y. Contohnya, misalnya diketahui suatu fungsi f yaitu x menuju x ditambah 2 dengan daerah asal fungsi yaitu x1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 6, x elemen A, tentukan rumus fungsi, terus tentukan daerah asal fungsi, tentukan daerah hasil fungsi, yang B juga. Jadi rumus fungsinya yaitu fx sama dengan x tambah 2, daerah asalnya yaitu 2, 3, 4, 5, daerah hasilnya fx sama dengan x tambah 2 untuk x sama dengan 2, dan fx 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau misalnya x-nya 3 berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Terus kalau x-nya 4, 4 tambah 2 sama dengan 6. Kalau x-nya 5, 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi daerah hasil fungsinya itu 4, 5, 6, 7. Jadi fx-nya itu sama dengan 15, x tambah 2-nya itu sama dengan 15, x sama dengan 15 dikurang 2, x sama dengan 13, jadi nilai x 13. Selanjutnya kita akan menentukan bentuk fungsi. Suatu fungsi dapat ditentukan bentuknya jika data fungsi diketahui. Bentuk fungsi linear dapat dirumuskan sebagai fx sama dengan ax tambah b. Terus contohnya, suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b jika f 2 sama dengan 10 dan f sama dengan
min 4 itu sama dengan min 8, tentukan nilai A dan B, bentuk fungsinya bayangan dari min 3. Sampai sini masih nampak kan, Nak? Udah deh, menentukan bentuk fungsi. Terus Ibu. Apakah masih nampak materinya? Masih, Bu. Masih nampak, Bu. Oke. Selanjutnya kita langsung menggambar grafik fungsinya. Untuk menggambar grafik fungsi ada cara yang mudah yang dapat dilakukan terlebih dahulu, yaitu membuat tabel dengan mendaftar semua daerah asalnya. Terus yang pertama, grafik fungsi linier. Contohnya misalnya gambarkanlah grafik fungsi fx sama dengan x tambah 1 dengan domain x 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 5, x elemen c. Jadi yang pertama itu kan udah diketahui nilai fx-nya sama dengan x tambah 1 daerah asalnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita buat x-nya itu sampai 5, terus x-nya ini kita tambahkan 1. Jadi 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 1, 6. Jadi inilah daerah hasilnya yaitu 0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6. Jadi kalau udah dapat kayak gini, kita tinggal gambar grafiknya. Jadi grafiknya yaitu fx-nya kan tadi x tambah 1. Jadi x elemen c-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan udah kita dapat daerahnya. Jadi tinggal kita buat grafiknya kayak gini. Yang pertama 0,1, titiknya di sini, baru 1,2, baru 2,3, baru 3,4, 4,5, dan 5,6. Jadi kayak ginilah gambarnya. Mudah kan? Jadi apa semua anak-anak Ibu udah paham? Paham, Bu. Oke, jadi kalau semua udah paham, kita langsung masuk ke soal. Jadi Ibu mau kalian mengerjakan soal ini. Setelah Ibu jelaskan tadi materinya, Ibu harap kalian sudah paham. Dan kalian kerjakan soal ini, Ibu kasih waktunya 10 menit dari sekarang.
Nah, karena waktunya sudah mau habis untuk mengerjakan latihannya, jadi Ibu mau kalian periksa kembali jawaban kalian apakah memang salah, benar, atau tidak. Kalian amati kembali soal latihan yang barusan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Baik, Bu. Jadi, setelah kalian mengamati kembali jawaban yang kalian kerjakan, Ibu harap kalian bisa memahami apakah bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan memilih secara acak siapa yang akan menyampaikan jawabannya. Dan yang terpilih yaitu Mawaddah. Untuk Nak Mawaddah, silakan menyampaikan hasil pekerjaan kamu. Ibu mau anak-anak Ibu yang lain mendengarkan Mawaddah ya, Nak. Silakan Nak Mawaddah. Baik, Bu. Saya akan menyampaikan hasil jawaban dari latihan yang diberikan. Hasil jawaban saya yaitu 2, 0, 3, 1, 4, 2, 5, 3. Sekian hasil jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, kita periksa ya apakah jawaban Mawaddah benar atau tidak. Nah, karena jawaban Mawaddah ini sudah benar, jadi Ibu mau tugasnya nanti dikumpulkan sama Ibu melalui WA ya, dengan menyebutkan nama dan kelas berapa dan jawabannya yang benar berapa. Baik anak-anak, nanti tugasnya dikumpul di WA Ibu ya. Ya, Bu. Oke, karena sudah mau habis waktu kita, jadi kesimpulan untuk materi kita hari ini, Ibu mau kalian mencatat di buku kalian, menggunakan bahasa kalian sendiri ya, Nak, sebagai bukti kalian telah mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu tetap mempelajarinya di rumah, materinya dibaca-baca buku paketnya. Baik anak-anak. Baik, Bu. Jadi sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, apakah ada kesan belajar yang kalian peroleh pada pertemuan hari ini, Nak? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya, Kapitriani. Kesan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi fungsi, kami lebih tahu apa itu fungsi, pengertian, dan yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, ya. Baiklah, terima kasih untuk Safitriani yang udah menjelaskan kesan kita hari ini. Berarti hari ini semua anak-anak Ibu sudah bertambah ilmunya ya, kan, Nak? Oke, Nak, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa dikumpulkan hasil tugasnya yang tadi ya, Nak, dikirimkan ke WA Ibu. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak Ibu semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.